Shalom, selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Dan mu'alaf ini membaca satu ayat Alkitab dan dia mengatakan bahwa Alkitab sendiri memberitahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hamba Tuhan. Dan ketika dia berdebat dengan seorang pendeta, dia mengutip ayat yang dia baca, nanti kita akan dengarkan dalam video tersebut. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tetapi hamba Tuhan. Maka dia katakan dia hampir dipukul oleh seorang bapak pada waktu dia berdebat tersebut. Benarkah bahwa Yesus bukan Tuhan? Mari kita simak dulu videonya, setelah itu kita akan jelaskan bersama-sama. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ya. Nih. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Oke. Dan ini terdapat pada kitab Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Sehingga perdebatan saya dengan pendeta YH Kaluti saat itu, saya hampir dipukul tuh sama seorang orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia marah. Jadi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Kebetulan saya membaca di Alkitab ketika saya belajar. Makanya saya katakan Yesus hamba Tuhan. Oke, teman-teman, ini kita dibikin cuplikan video dari seorang mu'alaf ini ya. Dia membaca kitab Matius pasal 12 ayat 18 sampai 21, dan di situ memang ada tertulis bahwa Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, benarkah Yesus bukan Tuhan? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, sebagai orang Kristen, dan kita sudah ngerti ya Alkitab kita, bahwa Yesus sendiri memberikan klaimnya bahwa dia adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, ketika para murid menyebut dia guru dan Tuhan, dia katakan, memang aku adalah guru dan Tuhan. Dan tidak hanya itu, Thomas pun menyebut Yesus sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Ada banyak bukti-bukti di dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi coba buktikan kepada saya atau tunjukkan kepada saya di mana Yesus berkata di dalam Alkitab bahwa dia itu bukan Tuhan, atau menolak apa yang disampaikan oleh para murid menyebut dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada. Alkitab justru memberikan konfirmasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita akan tanggapi ayat yang dia kutip di dalam Matius pasal 12. Apakah ayat tersebut membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-18 yang dia kutip tadi, perikop yang diberikan oleh LAI, Yesus hamba Tuhan ya. Saya mulai baca di ayat yang ke-15a. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Ayat 15b, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, di dalam ayat yang ke-17 ini, Yesus memberikan kutipan bahwa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Barulah masuk ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi, Bapak mu'alaf tadi mengutip, lihatlah itu hambaku. Ini hambaku ya. Jadi Yesus di situ disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Padahal teman-teman, kalau kita perhatikan ini, Yesus sedang mengutip apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Di sini kitab Yesaya. Jadi ayat ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang sudah ditulis, yang sudah dimuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ayat selanjutnya ya, nanti kita lihat di dalam
Yesaya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan subuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, ayat 21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Maksudnya kepada Yesus Kristus lah, maka semua bangsa, segala suku bangsa akan berharap kepadanya. Nah, karena ini adalah nubuat, nah Yesus menggenapi nubuat di dalam kitab Yesaya ini. Itulah sebabnya Yesus mengutip, lihatlah hambaku yang kupilih. Nah, kita perhatikan di dalam PL ya, di dalam Yesaya pasal 42 ya, pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat 4 ya. Ini di dalam Yesaya. Jadi, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, dan kepadanya lah aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi, Yesaya sudah memberitahukan hal ini, dan ini adalah nubuat bahwa Kristus akan datang kelak, dan itu digenapi oleh Kristus. Maka ayat 2, ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi ayat ini adalah ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-18. Jadi Yesus menggenapi ayat yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1, 2, 3, dan 4. Jadi makanya kalau mau kutip ayat Alkitab itu jangan sembarangan, harus ngerti. Padahal ayat itu tidak dimaksudkan memberitahukan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu adalah ayat di mana Yesus dinubuatkan oleh kitab Yesaya, dan Yesus menggenapi dan mengutipnya pada waktu dia mengajar banyak orang. Jadi beginilah kalau mualaf yang tidak ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba sok mengajar, sok tahu semua isi Alkitab, dan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan ditunjukkan ini ayatnya, padahal bukan seperti itu maksud dari ayat tersebut. Jadi apakah Yesus bukan Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh Bapak mualaf tadi, itu adalah pernyataan yang salah, yang tidak perlu didengarkan, karena Alkitab jelas memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus memberitahukan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya kepadanya maka pasti akan dihukum. Karena itu, selagi ada kesempatan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya engkau diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.